Halo, dengan saya Daniel Christian dari Universitas Kristen Satya Wacana. Saya di Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 67 2019-031. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonardo Adi Pradana Putra, NIM 67 2019 142. Perkenalkan, nama saya Andreas Kiribana Trandapat dengan NIM 67 2019 Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi UKSW. Oke, berikut adalah tugas rancang PBPC dengan anggotanya yaitu saya sendiri dan Kristen 67 dengan NIM 67 2019-031. Saya Leonardo Adi Pradana Putra dengan NIM 67 2019 142. Dan saya Andreas Kiribana Trandapat dengan NIM 67 2019 092. Oke, kita langsung saja ke intinya. Um, uh, apa yang akan dibuat dari topik yang didapat? Nah, topik kami ini adalah sistem informasi akademik. Nah, sehingga kami merencanakan untuk melakukan redesign terhadap siasat UKSW. Nah, maka dari itu kami mengubah dari segi tampilan, tema warna, dan untuk fungsi kurang lebih sama dengan siasat UKSW dan sedikit tambahan. Dalam pembuatan redesign siasat kita juga menggunakan framework yaitu Laravel. Bahasa pemrogramannya berbasis PHP. Oke, next. Nah, berikut ada UML tadi. Ini ide kita. Ada menggunakan seperti ini. Bisa dilihat tampilannya diakses dari 3 user yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Oke, next. Saya akan percepat karena ada 90 slide di sini. Berikut adalah IRD dari database kita. Oke, sekarang ini ada tampilan mahasiswa. Oh ya Ardo, kenapa ya warnanya itu desainnya ide dari kamu adalah warnanya biru? Bisa tolong di-sharing nggak ke kita? Oke, karena menurutku warna biru itu lebih sinkron dengan logo KSW ya, karena logo KSW pun pada tulisan KSW-nya itu Universitas Kristen Satya Wacana berwarna biru, sehingga warna dasarnya itu jadi aku memilih biru dan benar saja sinkron. Dan ada lagi untuk desain ya. Desain siasat kita ini kita pilih seperti ini karena agar lebih modern yang pasti dan tidak membosankan sehingga tampilannya pun bisa dilihat lebih elegan untuk sebuah siasat sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Ardo. Nah, ini udah mulai masuk ke admin ya. Ini kita mengerjakan di Figma, jadi ini masih desain awalnya begini, ide rancangannya. Tadi yang sudah ditunjukkan dari mulai tampilan ya. Ini transkrip, PNKKM, validasi tagihan, dia begitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke proses pembuatan bagian sulit atau kompleks. Dari masing-masing kita akan memberikan satu. Saya itu user online. Saya user online ini cukup sulit karena harus berhubungan dengan terminal. Nah, step pertama itu adalah harus ketik ini dulu di apa namanya di terminal PHP-nya. Kemudian masuk ke mari ini adalah buka dulu setelah dibuat sebuah file tadi file migrasinya, akses file tersebut yaitu yang ada underscore atlasin to user tabel. Kemudian di-insert seperti yang di kanan. Kemudian kembali lagi ke terminal dan ketik php artisan migrate. Nanti langsung dimigrasi. Ini gunanya menambahkan lasin, kolom lasin pada tabel user yang udah dibuat. Oke, next. Kemudian step 2 yaitu buat middleware. Di sini adalah buat middleware-nya yaitu dengan nama activity by user.php. Terminal ada di sisi kanan atas. PHP artisan make middleware activity by user. Nah, habis itu di-insert seperti yang di bawah ini. Oke, next. Oke, sekarang ke step ketiga yaitu menambahkan user controller.php. Nah, terminalnya itu di pojok kanan atas yaitu PHP artisan make controller user controller.
Nah, itu. Nah, kemudian di-insert lagi ke dalamnya filenya berupa yang ada di bawah ini gambarnya. Oke, next. Yang tadi itu, mundur sekali sebentar, aku mau nambahin. Yang user control ini gunanya supaya kita bisa tahu siapa yang lasin, siapa yang belum. Jadi kita kasih controller. Nah, begitu. Oke. Kemudian kita edit web.php-nya, ditambah HTTP itu kita ngambil user controller yang tadi. Kemudian kita outputkan ke status sama /status page. Nah, ini gunanya akan bisa dilihat dari admin nanti. Oke, next. Nah, di sini adalah blade-nya. Blade-nya itu kita kasih PHP, kasih apa? Ngambil database dari mana, kemudian uh, variabel untuk online dan offline, terus kita outputkan. Sebenarnya untuk menjumlahkan yang online. Berguna untuk mencari jumlah. Nah, ini dasarnya bisa dikembangkan menjadi yang di sebelah. Next satu kali. Nah, seperti ini. Ini begitu udah di dalam tabel. Ini ada di tabel admin. Nah, yang ini adalah kernel PHP pada middleware supaya bisa diakses oleh activity by user.php. Nah, itu ditambah bagian yang di bawah ini. Ini aja, cukup ini. Oke, bisa dilanjutkan ke Leonardo. Baiklah, bagian saya itu input point dan sekaligus menampilkan poinnya. Mengapa menurut saya susah? Karena di sini saat kita input point, kita harus menyamakan juga inputan kita pada keterangan total poin kita yang kita sudah masukkan. Oke, next. Untuk yang pertama pastinya seperti yang tadi, kita juga membuat migrasi kolom point dengan perintah terminal web PHP artisan make migration creates point table.php. Next. Selanjutnya pada di dalam untuk migrasinya kita akan ada masukan create point table.php data seperti gambar. Setelah sudah kita akan PHP artisan migrate di terminal juga. Next. Untuk yang kedua pastinya kita akan menambahkan data pada controller dan datanya dimasukkan seperti pada gambar. Di situ kita sudah siapkan poin ya tiap golongannya ya, dari universitas, internasional, dan yang biasa ya. Kita next. Oke, rootnya ini untuk menghubungkannya pada webnya nanti untuk input poinnya. Dapat input, cari next. Di sini update kita berikan salah satu contoh, yaitu yang pertama yang untuk kategori poinnya. Di sini terdapat 4 untuk keaktifan, humanistik, profesional, orientasi mahasiswa baru, dan juga seminar-seminar seperti yang biasa ya. Oke, next. Next. Oke, untuk yang bagian saya yang paling sulit adalah untuk membuat registrasi mahasiswa. Seperti terlihat di sini, ini tampilan dari kelas controller untuk registrasi mahasiswa. Yang menyulitkan di sini adalah ketika kita harus membuat logika untuk menentukan kapan mahasiswa itu bisa registrasi. Kalau bisa dilihat di sini, ini ada pengkondisian di sini. If time lebih besar dari str to time, time ini berarti waktu sekarang, str to time itu berarti waktu yang telah ditentukan di database. Kalau dilihat lagi di sini kita ambil dari tabel regis ulang. Jadi semua data kapan registrasi ulang sudah disimpan di database regis ulang. Tinggal kita panggil dan kita pakai perulangan pengkondisian seperti ini. Nah, ini agak sulit karena sintaks-sintaksnya juga perlu kita sesuaikan dengan jenis filenya. Seperti itu untuk registrasi ulang. Nanti tinggal disambungkan ke view yang bersangkutan kayak seperti ini. Regis ulang itu ditampilkan jika dia memenuhi semua pengkondisian di atas. Jika tidak, maka yang ditunjukkan adalah regis ulang underscore error. Itu dimana user tidak bisa melakukan regis ulang. Seperti itu.
Oke, lanjut Daniel. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Bisa ditunjukkan ya. Ini merupakan website langsungnya implementasi dari idenya kita tadi yang di Figma. Untuk lebih detailnya kami akan menjelaskan semuanya ketika melakukan demonya ya. Oke. Kita akan melakukan demonya di keadaan lokal karena meminimalisir adanya kesalahan yang lainnya. Oke, silakan login. Oke, kita mulai dari login. Di sini ada lupa password, ada panduan. Kalau panduan ini untuk mendownload panduan, bisa kita klik coba. Nah, itu langsung di-download di sini. Bisa langsung dibuka. Seperti ini. Dan untuk login sendiri, semisal kita lupa akan password kita, ya tinggal mengklik lupa password di sini. Lalu masukkan NIM yang kita punya. Misalnya di sini saya ambil NIM saya, kirim password. Nanti dari siasat sendiri akan langsung mengirimkan ke dalam email kita. Di sini ada alert sukses. Kita bisa langsung di email, refresh. Nah, di sini sudah ada dari siasat berupa password dan NIM kita. Kita tinggal masukkan di sini untuk login. Ini passwordnya pbb001. Login. Oke, inilah tampilan siasat untuk mahasiswa. Di sini ada pilihan keperluan mahasiswa atau detail mahasiswa. Di sini ada logout. Di sini ada info user online. Di sini karena cuma saya yang online, jadi cuma ada satu user online. Di sini ada IPK. Di sini ada beban SKS. Di sini ada grafik untuk SKS yang kita ambil per semesternya. Di sini ada pengumuman terbaru dari dosen-dosen. Pengumuman terbaru ini ada dari IN 316B. Dan ini ada jadwal kuliah. Bisa dilihat selengkapnya dengan klik selengkapnya di sini. Tapi kita akan lihat satu-satu dengan mengklik sidebar ini. Sama kita akan lihat kartu. Di kartu studi ini kita bisa melihat daftar dari kartu studi kita. Di sini ada total SKSA dan SKSB. Ini jika diklik per mata kuliahnya, menampilkan data dari semua yang mengambil mata kuliah tersebut. Dan tentunya juga nama kita. Dan akan diberi tanda merah seperti ini. Jadi kita kembali lagi ke studi. Nah, ini juga ada informasi keterangan seputar mata kuliah yang diambil. Terus ke hasil studi. Di sini ada tabel untuk hasil studi kita. Di sini dosen belum menginputkan hasil studi untuk saya, sehingga belum ada nilai di sini. Nah, syarat untuk muncul nilai di sini adalah kita harus mengisi evaluasi dosen dulu. Kita coba buka. Seperti ini. Misalnya kita akan mengisi evaluasi untuk dosen Reynaldo. Misalnya kita isi dengan terima kasih satu semester ini. Jika kita kirim evaluasi, maka langsung muncul nilai kita. Dan kebetulan dosen Reynaldo telah menginputkan nilai kita, jadi bisa langsung lihat di sini. Kita pindah ke transkrip nilai. Di sini ada tabel yang memuat semua transkrip kita. Itu ada total SKS juga, ada total AK, ini AK, dan total dan IPK kita. Tinggal hasil bagi dari ini dengan ini, IPK. Terus di sini juga ada presensi, di mana kita bisa presensi untuk tiap kelas yang dibuka oleh dosen. Misalnya di sini yang terbuka kelasnya ada
kelas pemrograman berorientasi platform, kita bisa klik presensi dan bisa presensi sesuai yang dibuka. Misalnya di sini saya presensi, maka akan muncul alert sukses seperti ini dan jam masuk akan dicatat. Kita bisa langsung buka link pertemuan dan link materi lewat sini. Saya buka, langsung mengarah ke Meet seperti ini. Lalu kita pindah ke keaktifan. Sini berisi poin keaktifan kita. Kebetulan di sini saya belum mengisi, jadi masih kosong poin keaktifannya. Pengumuman di sini berisi pengumuman dari dosen lengkap semua, sesuai dengan yang di input dosen. Dan di sini kelengkapan. Di sini berisi kelengkapan dari tiap-tiap mahasiswa. Di sini tinggal bisa dirubah, misalnya saya ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika kita klik simpan, akan langsung tersimpan di database dan sudah terubah nomor kartu keluarga kita. Oke, untuk penjelasan mengenai registrasi ulang, registrasi mata kuliah, dan tagihan itu akan dijelaskan oleh teman saya sewaktu menjelaskan bagian admin. Oke, boleh dilanjutkan untuk bagian dosen. Tambahan mungkin bisa login ke punya saya untuk nunjukin bagian itunya. Apa namanya? Poin keaktifan 031. Oh, belum muncul ya? Udah deh, di skip. Oh, Nanti kita munculin aja di akhir. Ini aku cut. ya. Sempet. Oke, sekarang masuk ke dosen. Saya akan menjelaskan bagian dosen. Bagian dosen cuman ada satu tab di atas, yaitu keperluan dosen. Dia langsung memunculkan pengumuman apa aja. Kemudian di kanan ada user online. Kalau diklik selengkapnya akan menuju ke pengumuman. Kemudian yang di bawah itu adalah jadwal mengajar yang dia ajar. Oke, kita bisa klik ke nilai studi dulu. Nah, di nilai studi ini bisa kita melihat mahasiswanya apa aja yang sudah masuk dengan mengklik kodenya. Nah, ini nilai studinya. Dosen bisa melihat list-list mahasiswanya yang berada di kelas itu plus memasukkan nilai-nilainya yang ada. Mungkin kita bisa masukkan lagi yang 3 ya. Mungkin 3 atau harus semua ya, Andre? Semua aja kita coba. Kita coba ya. Kita coba semuanya. Nah, ketika disimpan, otomatis akan tersimpan di database, kemudian akan ditampilkan apabila mahasiswa sudah mengisi evaluasi seperti yang dipraktekkan oleh Andreas tadi. Begitu, dan bisa dilihat bahwa sukses berhasil menyimpan. Kemudian ke presensi. Nah, di presensi ini kita bisa tahu jam-jam apa saja yang hari dan jamnya yang yang diajar oleh dosen tersebut, termasuk ruangnya dan mata kuliahnya. Kalau mau lihat presensinya, bisa dicek dengan mengklik kodenya. Dan kita juga bisa menambahkan presensi. Nah, contoh di sini adalah tampilan dari
presensinya di kelas IN 315C. Nah, ini kita bisa lihat total hadirnya di setiap bagian masing-masing pertemuannya. Coba diklik salah satu yang pertemuan satu coba. Nah, di pertemuan satu ini tertulis Andreas sama Leonardo sudah masuk di jam yang ada di sebelah kanan itu. Nah, kita bisa klik back gitu. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang sudah mengisi absensi. Nah, terus kalau mau nambah tinggal tekan tambah presensi. Nah, itu kita bisa isi bebas pertemuan berapa, link materinya apa, dan tujuannya kemana, link pertemuannya misalnya mau Teams atau Meet atau Zoom. Materi juga bisa ke Flearn. Ada banyak kebebasan dan ini otomatis akan langsung mencatat dari jam kita masuknya. Begitu. Kemudian ke evaluasi ya. Kita bisa ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini adalah jawaban yang tadi sudah dilakukan oleh Andreas, yaitu mengirimkan evaluasi. Dan dosen bisa melihat evaluasinya dari mahasiswa tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat pengumuman. Nah, pengumuman di sini adalah pengumuman yang ditujukan ke kelas apa. Kita bisa contohnya ini tampilan history dari pengumuman yang pernah dosen buat. Nah, kita bisa pencet tambah pengumuman. Kemudian di sini contoh tambah pengumuman adalah seperti berikut. Misalnya TS diundur, kemudian alasannya atau pengumumannya apa yang mau diumumkan, kemudian tujuannya kelas yang diajar tuh apa. Contoh di sini bisa 311F dan klik tambah pengumuman. Nanti mahasiswa yang masuk di IN 311F akan mendapatkan semua pengumuman tersebut. Begitu. Oke, demikian untuk yang bagian dosen. Baiklah, langsung pindah ke admin. Ini untuk login admin kita beri 1000 dan passwordnya. Masukkan. Kita login. Oke, sudah tertera ya untuk disuguhkan untuk user online, file, dan juga online database-nya. Di user online sendiri kita juga bisa untuk melihat ya siapa saja yang online, siapa saja yang offline. Di sini pas pada offline semua. Jadi kita bisa mengecek status, siapa saja orang-orangnya, lasinya juga tertera di sini juga. Seperti itu. Baik, langsung saja ke setting semester. Oke, di sini karena belum ada data untuk registrasi ulang dan juga registrasi mata kuliah. Nah, tadi juga belum terbuka pada tampilan mahasiswa. Kita isikan ya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Di sini kita bebas saja. Untuk tanggal dibuka, tanggal dan akses waktu yang ditutupnya. Lalu angkatan berapa, lalu kita simpan. Oke, sudah sukses ya untuk disimpan di bawah. Di tabel sudah tertera datanya yang kita inputkan tadi. Kita coba juga yang registrasi mata kuliah. Kita bebas juga untuk memasukkan datanya sesuai yang ditentukan ya. Angkatan 2019 kita simpan. Oke, sehingga registrasi ulang dan registrasi mata kuliah sudah dapat diakses ya oleh mahasiswa. Ada page mahasiswa. Kita juga dapat menghapus apabila perlu untuk datanya kalian dicontohkan. Oke, sehingga yang input tadi sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Selanjutnya kita ke setting registrasi matkul. Di sini kita bisa menambahkan untuk
registrasi matkulnya ya yang akan diberikan pada mahasiswa. Kita kasih satu contoh untuk pada mata kuliahnya bebas juga 113 A Pak Evang, ruangannya set, waktunya contoh Selasa sampai 15.00. Oke, tambah. Data Pak Evang tadi sudah masuk ke tabel dan di sini ada kode matkul. Kita bisa melihat juga matkulnya apa, baik bahasa Inggris A, nama dosen juga Pak Evang. Dan di sini juga tentunya kita bisa menghapus juga bila perlu ya. Misal kita hapus Pak Evang, oke, data sukses untuk dihapus. Baiklah, selanjutnya kita ke setting nilai transkrip. Di sini kita bisa men-set nilai transkrip ya. Bisa melihat juga di kode kelas. Kita klik. Di sini kita bisa melihat nilai-nilai mahasiswanya yang masuk ke ruang yang mereka pilih di IN 315C kalau ini sebagai contoh. Oke, kembali. Setelah sudah, kita bisa masukkan ke transkrip. Maka data-data tadi sudah masuk. Gitu kan, Tri? Ya, masuk ke transkrip. Ya, ulang-ulang ya. Maka setelah masukkan ke transkrip, data-data nilai tadi sudah masuk ke transkrip di page mahasiswa masing-masing. Oke, selanjutnya di input point KKM. Di sini bila ada mahasiswa yang menginputkan poin, kita sebagai admin bisa menambahkan untuk database-nya ya, untuk input point. Di sini kita masih kosong, kita coba input point. Misal dengan NIM 031, tanggalan waktu. Di sini untuk nama kegiatannya, lalu kategorinya apa, karena OMB jadi universitas, kategori sertifikat juga OMB. Kita tambah ke database. Nah, sudah bisa nih untuk dilihat ya di page yang NIM 67/2019-031. Di sini kita juga bisa melihat ya untuk view poin grade keaktifan mahasiswa. Kita tuliskan NIM tadi, kita cari dan muncul untuk data input poinnya ya yang 67/2019-031. Poin total poin di atas juga berubah sesuai dengan data yang kita inputkan. Baiklah, oke, next ke validasi tagihan. Di sini kita bisa menambahkan validasi tagihan sesuai dengan NIM yang kita tuju ya, semisal 67 2019-092. Oke, pelunasan sebesar itu juga bebas. Kita pilih saja 2 juta, lalu kita validasi. Dan akan langsung muncul NIM beserta nama dan juga info untuk pembayaran yang harus dibayar, dan juga jatuh temponya. Dan itu juga akan, data itu akan terkirim di page mahasiswa. Seperti itu. Terus? Oke, udah. Ini sekarang ke setting semester ditambahin tanggal waktunya, registrasi ulang. Kita lihat. Oh ya. Kita kasih waktu sekarang biar langsung terbuka presensinya, regisnya. Angkatan 19. Sukses. Kita kembali ke Page mahasiswa. mahasiswa. Oke, dijelaskan, Leo. Setelah sudah masuk ke page mahasiswa, kita di registrasi ulang sudah terbuka ya. Di sini terdapat pilihan itu kuliah, lalu kita kirim. Setelah kirim langsung tertera tagihan
yang perlu dibayarkan ya di mahasiswa tersebut. Ini ada juga registrasi mata kuliah. Ini jika sudah melakukan registrasi ulang tadi, maka tagihan kita langsung muncul seperti yang dijelaskan Leonardo tadi, dan otomatis KST kita langsung dihapus semua karena kita sudah melakukan registrasi ulang. Bisa kita lihat di sini, saya sudah kosong. Maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal registrasi untuk matkul yang mau kita ambil. Misalkan saya ingin registrasi pemrograman lanjut untuk kelas Pak Radius. Ya, sudah berhasil masuk KST. Nanti bisa kita cek langsung di KST kita. Sudah ada untuk kelas Pak Radius. Dan tentunya jika kita ingin mengambil kelas Pak Radius lagi, akan dicegah ini. Mata kuliah sudah diambil, jadi kita tidak akan bisa mengambil kelas yang sama. Dan untuk tagihan, langsung masuk jika kita registrasi ulang. Untuk yang sebelumnya di tampilan admin, untuk validasi tagihan kita harus mempunyai tagihan dulu seperti ini. Kan tagihan di sini 2.684. Saya log out dan kembali ke tampilan admin. Di validasi tagihan untuk NIM 092 tadi, saya bayar sesuai dengan yang harus dibayar tadi. Misalkan mahasiswa tadi telah membayar sebesar 2.684.000 dan kita perlu validasi di halaman admin. Kita validasi. Maka untuk Andreas Gibran Nathaniel Paat yang harus dibayarnya sudah 0 dan sudah terbayar 2.684.000. Seperti itu. Dan jika kita kembali ke NIM yang tadi, nah yang harus dibayar sudah 0. Artinya kita sudah membayar semua tagihan kita dan sudah divalidasi oleh admin. Seperti itu. Ada satu fitur lagi yang belum kita tunjukkan, yaitu user online. Nah, itu dia. Online 5 detik yang lalu. Akan menahan online dalam waktu 1 menit. Sudah didesain seperti itu. Sudah di-code seperti itu. Oke. Dah. Mungkin itu aja dari kami. Nanti bisa dilihat dari siasat.kecapi.com untuk websitenya, kemudian akan diberikan juga password kami. Oke, sekian. Terima kasih.